Oke, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi ini wabarakatuh. apa kabar dengan kabar kalian semua? Apakah sehat? Sehat, Pak. sehat, Pak. Alhamdulillah. Senang rasa Bapak ini bertemu dengan kalian yang cantik-cantik dan di sini mayoritas perempuan ya. Jadi murid Bapak yang cantik-cantik ini. Jadi perkenalkan, nama Bapak Muhammad Akil Nugroho. Tugas Bapak di sini untuk menggantikan dari mata pelajaran kalian yang seharusnya hadir di dalam kelas ini karena guru tersebut sedang ada kendala, jadi Bapak ditugaskan untuk hadir di kelas kalian, mengisi jam kosong kelas kalian. Kalau boleh tahu, ada yang tahu nggak Bapak hadir sekarang ini untuk apa? Belum tahu, Pak. Nah, Belum tahu, Pak. maksud Bapak hadir ke dalam kelas kalian ini adalah untuk memberikan penjelasan atau tentang materi-materi yang ada di dalam kehidupan kalian. Terutama Bapak akan menjelaskan materi yaitu tentang pay letter. Bapak di sini akan mulai share screen untuk kalian PPT yang sudah Bapak bikin. Apakah share screen Bapak sudah jelas kelihatan? Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Jadi Bapak sudah menyiapkan. Sebentar ya anak-anak. Baik, Pak. Oke, apakah terlihat jelas anak-anak? Terlihat. Oke. Bapak harap sebelum untuk masuk ke dalam materi, kalian diharapkan untuk duduk yang rapi, tidak ada yang tiduran, dan tidak ada yang bermain game atau memain aplikasi handphone yang lain ya. Karena emang Bapak hadir ini di dalam kelas yang online dan tidak tatap muka langsung bersama kalian. Dan diharapkan semuanya ini untuk on cam ya. Bisa ya kan anak-anak? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih ya. Oke, di sini masuk ke dalam materi pembelajaran. Yang pertama itu apa itu pay letter? Nah, di sini ada yang sudah tahu belum apa itu arti dari pay letter? Tahu, Cicilan, Pak. Pak. Apa itu? Apakah ada yang belum tahu? Atau yang ada yang sudah tahu? Sudah, Pak. Nah, coba Pia, tolong dijelaskan apa arti dari pay letter itu. Itu, Pak, sistem nyicil barang atau tagihan melalui aplikasi, Pak. Nah, betul sekali Pia. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail apakah itu pay letter. Jadi, pay letter itu adalah sistem pembelajaran digital yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa sekarang atau dibayar nanti. Seringkali dengan opsi cicilan. Ini mirip dengan kartu kredit, tetapi biasanya tidak memerlukan kartu fisik, seringkali ditawarkan oleh e-commerce ataupun dompet digital dan platform. Nah, jadi di sini apakah ada yang sudah mencoba pay letter? Belum. Sudah. Nah, Pia, itu Bapak mau nanya, ketika menggunakan pay letter itu Pia berguna atau tidak? Berguna, Pak. Nah, contoh dari berguna itu apa menurut Pia? Jadi misalnya nih kita belum ada duit, terus kita lagi mau beli sesuatu yang urgent banget. Iya. Nah, kita
beli dulu, nanti kita tunggu sampai mungkin kita dapat duit lagi di bulan depan dari orang tua kita, uang jajan kita kumpulin. Jadi kita bisa menunda, tapi kita masih bisa beli itu, Pak. Baik, baik, baik. Itu emang ada benarnya juga sih. Nah, jangan lupa ini anak-anak untuk apa yang Bapak sampaikan sekarang, tolong dicatat karena nanti Bapak akan memberikan link untuk mengerjakan LKS atau penilaian segera. Jadi jangan lupa untuk ditulis ya anak-anak. Baik, Pak. Oke. Kita lanjut ke dalam materi dalam cara menggunakan paylater. Nah, cara menggunakan paylater ini yang pertama pendaftaran dan verifikasi. Nah, biasanya kalian ini perlu mendaftar dan memverifikasi identitas Anda dengan menyediakan layanan paylater. Yang kedua, penetapan limit. Setelah disetujui, kalian akan diberikan limit kredit yang bisa Anda gunakan untuk berinteraksi. Kemudian, belanja dengan paylater saat belajar di merchant dan bekerja sama, pilih opsi paylater sebagai metode pembelajaran. Maaf Bapak, belibet. Ini belum sarapan Bapak ini. Jadi agak linglung. Baik, Nah, Pak. Baik, Pak. Lanjut, ini ada metode pembayaran bertahap. Kalian akan membayar tagihan paylater secara bertahap sesuai dengan jangka waktu dan jumlah cicilan yang sudah disepakati. Nah, di sini ada yang sudah paham? Sudah, Pak. Nah, dari Sudah, Pak. pihak, apakah menurut kamu dalam login ataupun itu untuk cara menggunakan paylater yang pertama untuk daftar, apakah sulit atau mudah menurut pihak? Karena saya sudah punya KTP dan kartu identitas ya, Pak. Jadi menurut saya sih mudah, Pak. Nah, iya. Lagi pula kan kalau misalkan kita sebelum menggunakan paylater itu diwajibkan untuk verifikasi data identitas kita kan. Contoh seperti kartu mahasiswa ataupun KTP. Dan jika kalian yang belum mempunyai kartu identitas ataupun KTP, jangan pernah sekali-sekali menggunakan identitas orang tua. Karena apa? Itu pun akan menyusahkan orang tua kalian. Orang tua kalian yang tidak tahu apa-apa akan ikut terlibat dalam masalah kalian. Baik, anak-anak. Oke, kita lanjut. Baik, Pak. Kita lanjut ke dalam mayoritas penggunaan paylater. Nah, di sini nih Bapak sudah membagi dua mayoritas penggunaan paylater, yaitu ada milenial yang pertama, kedua itu ada Gen Z. Oke? Yang pertama itu ada milenial. Milenial itu bukan jangka waktu sih Bapak bilang, jangka usia dari umur 26 sampai 41 tahun. Yang dimana lokasi tersebut umur-umur milenial biasanya ditemukan di wilayah Jawa, terutama di perkotaan. Penggunaan paylater tidak memandang jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi, mau laki-laki mau perempuan, itu pasti saja ada yang menggunakan sistem paylater. Nah, kita lanjut ke Gen Z. Gen Z ini ada di usia 18 sampai 25 tahun. Biasanya, lokasi penggunaan paylater Gen Z ditemukan di wilayah perkotaan, terutama di daerah Jakarta. Penggunaan paylater di Gen Z sama saja dengan penggunaan paylater di milenial. Jadi, sama saja umur dan sama saja jenis kelamin seperti milenial. Ada perempuan dan ada laki-laki. Nah, biasanya ini Gen Z menggunakan paylater untuk memenuhi gaya hidup yang sekarang. Nah, contoh nih seperti kalian ini kan Gen Z kan?
Iya, Pak. Nah, kalian di sini Gen Z apakah setuju tidak dengan pendapat yang sekarang ini untuk memenuhi gaya hidup yang sekarang? Sampai kalian tuh menggunakan pay letter. Saya ingin menjawab, Pak. Iya, silakan. Kalau menurut saya pribadi sih nggak terlalu relevan buat saya ya, Pak, karena saya kan masih belajar. Iya. Terus juga ada pemasukan itu kalau untuk memenuhi standar gaya hidup saya dengan pay letter kayaknya tidak baik deh, Pak. Jadi kayak lebih baik saya nabung dulu gitu daripada harus pinjaman online terus dibayarnya nanti. Jadi Nadira ini lebih baik untuk menabung dulu ya daripada harus Ya, menggunakan sistem pay letter. Nah, di sini temannya Nadira apakah ada yang menggunakan pay letter? teman saya, Pak. Iya. Ya, Nadira tidak perlu khawatir karena kita yang ada di dalam Zoom meeting ini untuk sepakat ya anak-anak untuk sepakat untuk tidak membocorkan apa yang terjadi dan apa yang kita bicarakan di dalam kegiatan ini. Apakah kalian keberatan? Tidak. Nah, oke. Berarti apa Nadira? Kenapa? Iya, teman saya ada, Pak, yang make terus juga kayak bayarnya susah gitu. Waduh. Makanya kayak di situ saya takut, Pak, karena kayak dari situ juga diganggu gitu kan, jadi banyak spamming call. Terus kayak ganggu saya juga karena saya dijadiin nomor buat kontak darurat gitu, Pak. Berarti kesimpulan dari kamu ini Nadira, memang pay letter itu memang tidak baik ya. Dan emang membawa pengaruh buruk ya. Tergantung sih, Pak. Maksudnya tergantung kondisi dan situasi dan pekerjaannya. Oke. Kalau misalnya ambil, padahal tuh kayak pengeluarannya banyak, tapi Iya. pemasukannya tuh nggak stabil. Terus dia berani ngambil banyak gitu dan ya udah kayak gitu. Nah, biasanya temannya Nadira ini menggunakan pay letter dari aplikasi apa? Nanti karena Bapak akan menjelaskan dan memberitahu aplikasi apa saja yang menyediakan sistem pay letter. Contohnya dari teman Nadira ini menggunakan sistem pay letter dari aplikasi apa? Dia pakai Kredivo sama Shopee Pay Later, Pak. Baik. Oke, sudah cukup di sini Nadira, karena Bapak akan melanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, kita lanjut ke dalam dampak positif. Nah, jadi kalian jangan mengejudge dulu, jangan memandang buruk tentang pay letter, karena Bapak di sini sudah menemukan apa saja dampak positif dari kita menggunakan pay letter. Oke? Yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas barang atau jasa. Nah, konsumen bisa membeli kebutuhan meski belum bisa memiliki uang tunai penuh. Biasanya ini cocok untuk kebutuhan mendesak seperti tiket, obat, ataupun perangkat kerja. Lanjut di sini ada fleksibilitas keuangan. Cicilan membuat pengeluaran terbesar menjadi lebih ringan dan membantu mengatur arus kas pribadi, terutama saat tanggal gajian masih jauh. Jadi, sistem pay letter ini bisa membantu kalian ketika memang dalam keadaan uang ataupun keuangan kalian yang sedang turun karena memang tanggal gajiannya belum pada tanggalnya. Tapi jangan lupa kalian bayar ya, anak-anak. Nah, di sini lanjut ada transaksi lebih mudah dan cepat. Integritas langsung di e-commerce, membuat belanja lebih praktis dan tidak perlu proses panjang seperti kredit bank yang konvensional. Jadi menurut Bapak itu pay letter itu memang sangat mudah sekali untuk diakses. Makanya banyak dari umuran dari milenial sampai pun Gen Z banyak yang menggunakan sistem pay letter ini. Karena apa?
Karena cara untuk mengakses tersebut sangatlah mudah. Cukup kita verifikasi data diri kita dan yang lain-lain, seperti sudah Bapak jelaskan di atas. Nah, di sini kita lanjut ke dampak negatif. Nah, disinilah yang biasanya banyak muncul pemikiran-pemikiran buruk kalian dan muncul kekhawatiran kalian tentang pay letter. Nah, di sini Bapak menemukan 3 yang menurut Bapak itu memang ya sering terjadi pada kita. Yang pertama itu mendorong perilaku konsumtif. Nah, biasanya terjadi karena tidak bayar sekarang. Jadi tuh memang kan sistem pay letter itu kan sama saja seperti kita mengutang. Tapi kita mengutang atau kita menunggak bayarnya itu dari e-commerce online yang terutama kan. Terus yang kedua, kita selanjutnya ada itu banyak orang terdorong membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Yang ketiga, di sini ada menurunkan kontrol diri terhadap keuangan pribadi. Nah, biasanya kita yang menggunakan pay letter itu tidak terasa. Maksud Bapak yang tidak terasa itu adalah tidak terasa kalau misalkan hutang kita atau tunggakan kita pun sudah banyak dan kita pun dari melihat sisi gaji kita tidak untuk mencukupi. Makanya kebanyakan dari pengguna-pengguna pay letter itu sering ditagih dan mendapatkan teror, terutama dari debt collector, dan diancam seperti penyebaran data pribadi di handphone kalian, ataupun kalian akan datangkan ke rumahnya, dan kalian akan dipenjara. Nah, biasanya itu yang akan menjadi tekanan mental pada diri kita ketika kita mempunyai tunggakan online. Di sini lanjut ada biaya tambahan yang tersembunyi. Nah, beberapa layanan penerapan bunga, biasanya layanan atau denda keterlambatan yang tinggi bisa membuat total pembayaran jauh lebih besar dari harga asli. Nah, di sini yang Bapak maksud, misal kalian membeli maskara. Nah, karena kalian di sini banyak dari yang perempuan ya, kelas Bapak ini, kalian pasti tahulah maskara itu apa kan? Nah, jadi contohlah kalian itu membeli maskara, kalau nggak lipstick, lip tint, bedak kan. Nah, kalian tidak terasa nih. Yang pertama kalian lihat di online shop itu harganya 20.000, karena kita menggunakan sistem pay letter, itu pun harga bisa menaik atau melonjak secara tinggi. Karena apa? Karena adanya bunga di dalam sistem pay letter tersebut. Nah, kenapa adanya bunga di dalam sistem pay letter? Karena supaya itu e-commerce tidak merasa rugi dan e-commerce akan mendapatkan jaminan ketika kalian mempunyai hutang kepada e-commerce. Contoh, kalian melakukan pay letter di aplikasi Shopee Pay. Nah, walaupun Shopee itu sudah besar nama dan ya ibaratkan kayak ya udah kaya lah Shopee itu. Tapi dengan kalian menggunakan pay letter, itu pun Shopee tidak akan mau memberi kalian pinjaman secara cuma-cuma. Yang pasti Shopee itu akan memberikan bunga, walaupun bunganya itu tergolong kecil, seperti contoh 0,1%, 0,2%, atau 0,3%. Nah, memang kalau misalnya kita melihat dari persenannya, itulah sangat kecil. Kalian membeli lip tint itu seharga 20.000. Dan ketika kalian menggunakan pay letter, itu pembayaran bisa dicicil dari 1 minggu, 1 bulan, dan 2 bulan. Tergantung kalian membeli harganya yang ya semakin mahal, mungkin kalian mencicil semakin tinggi. Nah, ketika kalian mengambil waktu tenggat untuk membayar semakin tinggi, maka di situ semakin besar pula bunganya, dan kalian telat membayar, kalian akan dikenakan denda atau sanksi. Nah, sanksi itu yang harus kalian siap-siap untuk
menerima. Oke lah anak-anak? Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi siapa yang bilang ya? Temennya siapa gitu yang bilang tadi, anak bapak ini ada yang bilang temennya menggunakan sistem pay letter dari Shopee Pay Letter. Ada Pak. siapa? Oh iya, Nadira ya. Iya, baik-baik. Nah, tadi temannya Nadira ini menggunakan pay letter dari aplikasi Shopee ya? Shopee Pay Letter sama Kredivo. Nah, iya. Di sini Bapak sudah menemukan beberapa aplikasi pay letter. Mungkin Kredivo itu menurut Bapak lebih ke pinjaman online ya? Benar nggak? Iya, Pak, tapi teman saya di Kredivo juga ngambil Pay Letter juga, Pak, Oh, buat pulsa gitu. berarti Bapak ini kurang update ya anak-anak ya? Bapak kurang tahu kalau misalkan di Kredivo itu bisa untuk sistem pay letter. Baik, di sini ada pertama satu aplikasi yaitu Shopee Pay Letter. Nah, biasanya ini terintegrasi dengan aplikasi Shopee. Jadi, Shopee Pay Letter itu sudah termasuk di dalam aplikasi Shopee. Nah, biasanya ini cicilan dari Shopee Pay Letter yaitu 1 sampai 12 bulan. Nah, bunga dari Shopee Pay Letter ini biasanya mulai dari 0%. Nah, jadi kalian jangan terlena dulu sama bunga yang 0%. Karena apa? Karena ketika kalian lupa atau kalian lengah, kalian lupa untuk membayar, kalian akan dikenakan denda atau sanksi. Jadi kalian jangan terlena ya dengan bunga yang 0% tuh. Nah, lanjut di sini dari bunga 0% bisa menjadi 2,95%. Nah, di sini sudah mulai tinggi ya bunganya. Biasanya bunganya itu per bulan. Jadi sudah seperti apa yang sudah Bapak jelaskan, semakin kalian mengambil lama waktu untuk membayar, bunga itu akan semakin besar. Nah, di sini biasanya dari Shopee Pay Letter digunakan untuk belanja fashion. Yang pertama itu ada fashion. Fashion itu adalah gaya hidup ataupun yang lain-lain. Contoh seperti kita membeli baju. Nah, contoh Bapak ini menggunakan baju dari aplikasi Shopee. Karena Bapak merasa terbantu dari aplikasi Shopee ini untuk belanja-belanja. Karena kan Bapak sibuk kan. Ya, contoh Bapak seperti ini sedang mengajar kalian secara online pun, Bapak di rumah tetap mengajar kalian secara online. Dan jika kalau misalnya Bapak ada jadwal di kelas, Bapak akan datang untuk hadir di dalam kelas kalian. Nah, biasanya juga sistem pay letter ini digunakan untuk membeli gadget. Gadget itu contoh seperti ada laptop, ada tab, ataupun iTab. Kalau enggak untuk handphone. Nah, memang di sini yang urgent seperti handphone kan. Contoh ya kayak Bapak ini, makanya Bapak baru bisa melakukan pembelajaran dengan kalian karena HP Bapak mati ya, karena rusak itu. Makanya Bapak baru beli sekarang, tapi sayangnya Bapak tidak menggunakan pay letter, Bapak lebih pilih menabung. Nah, di sini lanjut ada aplikasi dari Tokopedia atau kredit instan ataupun juga mitra pay letter. Nah, biasanya dari Tokopedia ini bekerja sama dengan mitra seperti Indodana, Kredivo, dan BRI Ceria. Nah, di sini versi dari Tokopedia, cicilan bervariasi tergantung mitra. Nah, contoh lah, kalian ini menggunakan Tokopedia dan kalian memilih untuk membayarkan apa yang kalian belanja menggunakan pay letter. Nah, di sini biasanya di Tokopedia menyediakan sistem pay letter itu ada di Indodana, ada di Kredivo, dan ada di BRI Ceria. Nah, kalian bisa bilang pilih itulah salah satu yang menurut kalian nyaman ataupun kalian percaya dengan sistem pay letter tersebut. Nah, di sini ada lanjut di bagian Gojek. Nah, Gojek ini bukan hanya menyediakan
layanan seperti angkutan umum. Contoh seperti GrabCar ataupun GoCar, ya kan? Di sini ada GoPayLater dari aplikasi Gojek. Nah, di sini ada penjelasannya, bisa digunakan untuk bayar layanan Gojek dan mitra Tokopedia. Nah, mungkin dari Gojek ini bekerjasama dengan Tokopedia untuk melakukan sistem pembayaran PayLater. Nah, di sini limit dari Gojek PayLater ini terbilang kecil, cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh lah seperti kalian itu ketika menggunakan Gojek ataupun Goret ataupun Gosen untuk mengirim barang-barang kalian bisa menggunakan sistem PayLater tersebut. Dan bisa dibilang limitnya kecil. Jadi balik lagi ke kalian kebutuhan, karena kan menurut Bapak dan menurut apa yang sudah Bapak alami, kita menggunakan Gojek dan kita menggunakan Gosen untuk mengirim barang karena itu harganya masih terbilang kecil. Jadi balik lagi di sini limitnya kecil. Oke, di sini lanjut tidak ada bunga, tapi ada biaya layanan tetap. Nah, di sini apakah dari kalian selain temannya Nadira ada yang menggunakan salah satu dari aplikasi ini? Tidak, Pak. Untuk Pia, apakah termasuk dalam apa yang sudah Bapak jelaskan menggunakan aplikasinya? Atau Pia menggunakan aplikasi yang lain? Shopee PayLater, Pak. Oh, Shopee PayLater ya. Tapi ya saran Bapak jangan terlalu banyak ya. Karena itu bisa menjadi bom waktu. Dan kalian kan ini kan masih dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalian ya tidak fokus dan tidak diharuskan untuk fokus ke pembayaran PayLater tersebut ya. Baik, Pak. Iya. Di sini Bapak akan menjelaskan selanjutnya ada bagian dari pencegahan. Nah, pencegahan ini berguna untuk kalian yang belum pernah menggunakan sistem PayLater untuk tidak menggunakan sistem PayLater, karena Bapak akan menjelaskan bahaya-bahaya dan Bapak akan memberi saran pada kalian untuk bagaimana cara tidak terjebak dalam sistem PayLater. Nah, karena di sini sistem PayLater itu iklan ada di mana-mana ya. Contoh, kalian bermain game. Nah, kita kadang di dalam game itu ada tuh iklan aplikasi PayLater ataupun pinjol. Nah, pinjol yang Bapak maksud itu tadi karena teman Nadira ada di Kredivo, aplikasi Kredivo. Nah, mungkin muncullah itu aplikasi Kredivo iklannya tentang penawaran PayLater dengan iming-iming yang biasanya dengan diberikan bunga 0% atau bunga kecil. Nah, biasanya iklan-iklan seperti itu yang akan menjebak ataupun yang akan menarik kalian untuk ke dalam dunia sistem PayLater ini. Nah, Bapak akan lanjut ke cara untuk mencegah. Yang pertama, pahami kerja PayLater. Nah, kalian itu bisa membaca syarat dan ketentuan. Contoh, bunga, biaya admin, denda keterlambatan, dan tenor cicilan. Nah, di antara ciri-ciri tersebut, kalian harus membaca dengan detail. Dan kalian harus bisa memahami apa itu yang bisa menjadi risiko untuk diri kalian. Pastikan Anda tahu berapa total yang harus dibayar. Jadi kalau misalkan kalian itu membeli barang dengan harga 20.000 dan kalian menggunakan sistem PayLater, harganya bisa naik mencapai 24.000. Nah, kalian harus tahu nih total dan tenggak kalian harus membayar, yaitu 24.000 dan di berapa dan tanggal yang harus kalian bayar. Karena apa? Balik lagi seperti yang apa yang sudah Bapak jelaskan, kalian akan dikenakan bunga ataupun denda yang kalian tunggakan itu karena telah membayar. Di sini lanjut kedua cara pencegahannya, yaitu gunakan hanya untuk kebutuhan penting. Nah, contoh nih,
dari penggunaan kebutuhan penting. Contoh, kalian itu ingin membeli HP kalian rusak dan kalian membutuhkan HP tersebut, kalian barulah boleh menggunakan sistem pay later. Ataupun kalian ingin membeli sayur-sayuran, karena kan di Tokopedia tadi kan sudah ada aplikasi itu. Di Tokopedia itu ada sayur-sayuran segar dan kebutuhan rumah tangga yang bisa dibeli dengan secara online. Nah, karena menurut Bapak itu kebutuhan rumah tangga sudah menjadi kebutuhan yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di sini lanjut ada maaf anak-anak, ini sekarang masih nge-record nggak? Apakah masih berlanjut? Masih, Pak. Oh, lancar ya? Lancar, Pak. Iya, soalnya tadi laptop Bapak agak ngehang sedikit gitu, layarnya gelap. Bapak kaget. Bapak kira sudah berhenti dari tadi ataupun waktu dari gimmicknya sudah selesai. Jadi aman ya? Aman, Pak. Nah, kita tuh hindari penggunaan pay later untuk hal konsumtif. Contoh seperti belanja impulsif ataupun hiburan dan gaya hidup. Prioritaskan untuk kebutuhan mendesak seperti peralatan kerja, kesehatan, atau pendidikan. Nah, pendidikan itu kan bisa juga untuk menggunakan aplikasi pay later, karena pendidikan itu yang kalian tahu, kalian ini kan sekolah di sekolah swasta. Nah, dengan cara kalian bayaran itu, barulah Bapak ini dapat gaji dari uang bayaran sekolah kalian. Maaf, anak-anak, ini Bapak mau ada kendala sedikit, mau ngecas laptop dulu ya, biar bisa lanjut dalam pembelajaran kita sekarang. Baik, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Iya, maaf ya atas hambatan yang terjadi. Baik, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Iya, ini Bapak lagi minta tolong sama anak Bapak ini untuk minta tolong ambilkan casan. Ya. Maaf ya anak-anak. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Nak. Nah, di sini ada lanjut ke bagian pencegahan. Yang ketiga yaitu ada batasi jumlah layanan pay later. Jangan kalian terlalu banyak menggunakan platform seperti yang pertama itu Shopee Pay Later, GoPay Pay Later, dan Kredivo, ataupun itu Aku Laku secara bersamaan. Nah, misal nih contoh seperti kalian itu menggunakan Shopee Pay Later ataupun Kredivo secara bersamaan, secara tidak langsung kalian sudah mempunyai hutang yang cukup banyak dan bunga yang cukup banyak. Dan itu akan membuat diri kalian akan stres dan tidak akan fokus untuk belajar. Ataupun ketika kalian sudah menggunakan beberapa aplikasi tersebut secara bersamaan, kalian akan sulit mengkontrol jika semuanya tagihan berbeda-beda di tanggal yang berbeda-beda. Nah, di sini Bapak akan memberi masukan kepada kalian. Jadi, ketika kalian sudah terlanjur menggunakan sistem pay later secara bersamaan dan kalian ingin membayar, kalian bisa memilih tunggakan dan memilih waktu secara bersamaan. Karena apa? Karena di situ kalian akan mengingat untuk membayar di aplikasi yang lain. Nah, di sini lanjut ada yang ada yang keempat, periksa kemampuan bayar. Gunakan rumus sederhana, total cicilan bulanan termasuk pay later tidak boleh lebih dari 30% penghasilan bulanan Anda. Simulasikan seperti apakah Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok setelah membayar cicilan. Nah, di sini yang biasanya terjadi pada pengguna pay later, mereka itu sanggup untuk membayar cicilan pay later, tetapi dia itu tidak menghitung-hitung ataupun tidak menghitung dari hasil pendapatan dia. Contoh,
pendapatan dia 1 juta. Dia membayar sistem paylater sebesar 800.000. Nah, menurut Bapak 200.000 itu tidak cukup dalam 1 bulan. Karena ya kalian sudah tahu sendiri, karena zaman sekarang itu serba mahal dan kebutuhan pokok sekarang itu sangat luar biasa mahal. Jadi ya kalian perlu menghitung. Ya contoh menghitung dari itu kayak penghasilan kalian 1 juta. Nah, kalian ya minim pun ataupun maksimal menggunakan atau membayar dari paylater tersebut dibatasi hanya 200.000. Jadi kalian bisa melanjutkan kehidupan kalian di bulan-bulan di hari-hari selanjutnya. Karena apa? Ketika kalian sudah tenggelam ke dalam pembayaran paylater yang besar dan kalian tidak mempunyai uang untuk melanjutkan hari-hari dalam sebulan itu, kalian biasanya akan terjilid hutang. Nah, pembagian hutang piutang tersebut Bapak tidak menjelaskan. Bapak di sini hanya menjelaskan sistem dari paylater. Yang jelas, dengan kita cara menghutang itu tidak baik, apalagi gali lubang tutup lubang. Nah, yang Bapak maksud gali lubang tutup lubang itu adalah ketika kalian mempunyai hutang kepada sistem paylater aplikasi 1, nah, kalian akan menggunakan aplikasi paylater di aplikasi yang baru. Nah, itulah yang Bapak maksud dari gali lubang tutup lubang. Jadi, itu adalah kegiatan yang sangat buruk. Karena biasanya seperti itu akan berlanjut seterusnya. Kecuali di dalam dirinya itu ada untuk keinginan untuk berhenti ataupun ingin melunasi semua dan tidak akan menggunakan sistem paylater lagi. Nah, di sini ada pencegahan nomor 5. Ini yang terakhir. Gunakan fitur pengingat ataupun kalender pembayaran. Nah, jika kalian menggunakan sistem paylater lebih dari 1 aplikasi, kalian itu wajib untuk memberi peringatan di dalam kalender kalian. Contoh, tenggat aplikasi dari Shopee Paylater itu tanggal 11 dan dari Kredivo itu tanggal 20. Nah, kalian catatlah itu di dalam tanggalan kalian. Baik, di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ya, oke. Bapak bisa lanjut ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara berhenti dari penggunaan paylater. Nah, yang pertama itu adalah lunasi semua tagihan paylater yang aktif. Nah, cek semua aplikasi yang memiliki layanan paylater seperti Shopee, Tokopedia, Gojek, Akulaku, Kredivo, dan lain-lain. Jika kalian menggunakan aplikasi paylater lebih daripada 1, kalian harus mengecek semuanya. Kalau perlu setiap hari. Karena apa? Karena dari tunggakan itu ataupun dari bunga tersebut akan jalan per hari. Nah, jadi itu sangat bahaya ya. Jadi menurut Bapak lebih baik kalian itu mengecek aplikasi yang kalian rasa menggunakan paylater itu setiap hari. Nah, prioritaskan pelunasan untuk tagihan dengan bunga atau denda tinggi. Nah, jadi kalian jika sudah merasa ada tagihan dan total dari belanja kalian yang tinggi, Bapak di sini meminta untuk kalian membayar aplikasi yang memiliki tagihan dan tunggakan yang besar. Karena apa? Karena untuk menghindari dari bunga ataupun dari masalah-masalah yang lain. Nah, lanjut di sini ada nomor 2 dari pengertian penggunaan paylater. Yang kedua itu nonaktifkan atau tutup semua akun paylater. Setiap platform mempunyai prosedur berbeda. Secara umum, masuk ke aplikasi, cari menu paylater ataupun kredit, ataupun lagi juga cicilan, lalu hubungi layanan pelanggan dan minta untuk menutup ataupun meng-close akun paylater kalian. Karena apa?
biasanya dari beberapa aplikasi atau yang menyediakan sistem pay later itu memang sengaja untuk tidak ataupun menghiraukan ataupun memberi ruang yang bebas untuk kalian menggunakan sistem pay later dan memiliki hutang pada pay later. Karena apa? Semakin banyak kalian memberi, semakin kalian membeli dan menggunakan pay later, semakin besar mereka platform itu mendapatkan keuntungan. Nah, di sini lanjut ada keempat, gunakan metode pembayaran tunai ataupun debit saja. Nah, di sini biasakan menggunakan barang hanya jika uangnya sudah ada. Nah, contoh seperti tadi Nadira ya. Nadira ini jika ingin membeli barang, Nadira akan menabung dulu kan? Benar atau tidak? Betul, Pak. Nah, Nadira ini menabung dulu baru membeli barang tersebut. Nah, itu adalah contoh dan kegiatan ataupun sifat yang bagus untuk menghindari dari pay later. Nah, sepertinya materi Bapak sudah cukup di sini. Kalian apakah masih menyimak dari Google Meet Bapak ini? Masih, Pak. Nah, di sini Bapak akan mengirimkan Pak, saya mau izin off cam, Pak. Ini HP saya panas banget. Oh, siapa? Maaf namanya. Di sini soalnya nggak kelihatan. Saya nih Serina, Pak. Oh, Maaf. iya baik nih Sirina, tidak apa-apa. Kalau memang ada kendala HP-nya panas, lagi pula kan itu pun yang tidak diinginkan Nisrina kan. Jadi ya tidak apa-apa, Bapak izinkan ya. Baik, Pak. Terima Ya, kasih. tapi dimohon untuk Nisrina untuk tetap menyimak ataupun mendengar dari materi yang Bapak beri. Karena Bapak setelah ini akan memberikan LKS, yaitu lembar kerja siswa. Bapak ingin mengetes apakah kalian semua ini yang masuk ke dalam metode-metode pembelajaran Bapak yang sekarang ini, apakah kalian menyimak dengan baik atau tidak. Nah, Bapak di sini akan memberikan Google Form LKS. Nah, di sini kalian diharapkan untuk mengisinya ya dengan seksama dan dengan jawaban kalian. Tidak ada yang boleh menyontek ataupun tidak boleh sama dengan jawaban dengan teman kalian ya. Nah, itu mohon untuk kalian itu membuka grup kelasnya. Bapak sudah memberikan Google Form LKS di situ. Apakah Bapak sudah kirim apa ada yang masih ada terkendala? Sudah, Pak. Nah, alhamdulillah ya, puji Tuhan, kalian sudah Pak. ada formulir LKS-nya. Jadi, Bapak mohon untuk diisi ya. Baik, Pak. Oke, Bapak di sini memberikan waktu kurang lebih 3 sampai 5 menit. Karena apa? Di sini Bapak ada kelas lanjut dan Bapak akan memberikan materi yang sama seperti apa yang kalian dapat ini ke kelas lain. Jadi, dimohon untuk antara 3 sampai 5 menit kalian sudah selesai untuk mengisinya ya. Baik, Pak. Oke, silakan diisi.
apakah salah satu dari kalian anak-anak sudah mengisi dari LKS yang sudah Bapak beri? Sedikit lagi, Pak. Oke. Karena di sini kita akan lanjut ke pengisian LAISEK atau yang biasa disebut dengan penilaian segera. Jadi di sini biasanya kalian akan dites apakah kalian memahami materi yang sudah Bapak beri ataupun kalian tidak memahami apapun yang Bapak kasih tahu pada kalian. Nah, di sini akan kelihatan nih apa yang kalian isi karena di sini Bapak bisa melihat semuanya jawaban kalian. Jadi tolong diisi dengan cermat ya dan dengan teliti karena ini masuk ke dalam penilaian dalam bimbingan konseling ataupun guru BK ya. Baik, Pak. Baik, apakah kalian sudah menjawab semuanya? Halo anak-anak yang cantik-cantik. Belum Bapak, sebentar lagi. Oke, siap. Bapak tunggu ya. Ini Bapak sembari menunggu, Bapak akan memberikan LAISEK atau penilaian segera kepada ke kelompok, bukan kelompok sih, ke kelas kalian ya. Biar setelah kalian mengisi LKS tersebut, kalian bisa langsung mengisi LAISEK yang sudah Bapak beri. Jadi ada 2 yang perlu kalian isi ya. Baik, Bapak. Oke, di sini Bapak sudah memberikan Google Form-nya, penilaian segera. Nah, gunanya penilaian segera itu untuk Bapak untuk melihat apakah kelas kalian ini dapat memahami materi-materi apa yang sudah Bapak beri, dan itu pun bisa menjadi perbandingan dari kelas-kelas yang lain. Apakah kelas-kelas kalian itu tipikal yang bisa memahami materi ataupun tidak. Karena ketika kalian tidak dapat ataupun kelas kalian tidak dapat memahami materi, Bapak akan sering-sering berkunjung ke kelas kalian untuk memberikan arahan ataupun pemasukan-pemasukan yang lain agar kalian bisa memahami materi selain pembelajaran Bapak ataupun itu ke materi pembelajaran yang lain. Karena apa? Itu penting untuk kalian ketika dalam keadaan ujian. Dan bisa memudahkan kalian untuk kegiatan belajar dan mengajar. Baik, di sini untuk kalian yang sudah mengisi semuanya Google Form-nya, bisa untuk angkat tangan. Saya sudah, Pak. Iya. Bapak sudah tidak memberikan layar PPT lagi ya? Apa sudah atau masih PPT yang tadi? Sudah tidak ada, Pak. Sudah Pak, sudah stop Nah. share screen. Di sini baru kelihatan jelas murid-murid Bapak yang cantik-cantik dan yang soleha dan yang taat pada agama. Dan ya intinya ya Bapak harap sih jawaban semua yang kalian isi itu sudah memuaskan bagi Bapak. Baik, di sini kita akan memasuki ke dalam sesi berdoa karena tugas Bapak di sini dan jam Bapak di sini sudah habis ya anak-anak. Jadi kalian bisa melanjutkan kegiatan belajar dan mengajar dengan guru-guru yang lain. Nah, untuk penutupan dari pembelajaran kita yang sekarang, diharapkan untuk berdoa ya. Agar apa? Agar materi apa yang sudah kalian dapat tadi bisa masuk ataupun bisa menjadi contoh
dari dampak buruk dan negatifnya kepada diri kalian agar bisa menjadi pembelajaran ke depannya. Amin. Nah, berdoa dimulai. Oke, sudah. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan sudah memberikan kelancaran kepada kelas kita yang ini yang sekarang. Baik, kurang lebihnya Bapak akan menutup kegiatan Google Meet yang sekarang ataupun kegiatan pembelajaran kita sekarang. Wali Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Untuk kalian yang beragama non-muslim. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Baik. Makasih Bapak. Makasih. Iya, terima kasih kembali anak-anak yang cantik-cantik ini dan bahagia.